Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membuat beberapa contoh program Python. Di sini ada beberapa contoh program yang akan saya buat, yaitu program yang pertama itu program Python untuk menjumlahkan dua bilangan. Kemudian ada program Python untuk menentukan bilangan prima atau tidak. Kemudian yang ketiga ada program Python untuk menemukan faktor bilangan. Kemudian yang keempat, ada program Python untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Kemudian ada yang kelima, program Python untuk menentukan FPB bilangan. Yang keenam, program Python untuk membuat kalkulator sederhana. Dan yang terakhir adalah program Python untuk menentukan permutasi dan kombinasi. Oke, di sini saya membuat program Python ini menggunakan IDE PyCharm. Oke, sini langsung saja kita buat contoh program Python-nya. Yang pertama, kita akan membuat program Python untuk menjumlahkan dua bilangan. Langsung saja di sini misalnya saya punya bilangan A, kemudian input masukkan nilai bilangan A. Oke. Kemudian untuk yang bilangan yang keduanya kita misalkan bilangan B. Kemudian input masukkan nilai bilangan B. Oke. Kemudian kita akan buat jumlah untuk menghitungnya dia dengan cara float buka kurung. Sini kita masukin bilangan A. Kemudian karena kita menjumlahkan maka menggunakan tanda plus, float masukin bilangan yang kedua, yaitu kita masukin bilangan B. Oke. Selanjutnya kita akan menampilkan hasilnya itu dengan cara kita print. Kita ketik jumlah 0. Oke, kemudian tambah 1 adalah kurung kerawal lagi, sini 2. Kemudian titik, kita masukkan format. Di sini formatnya itu bilangan. Yang pertama itu bilangan A, kemudian bilangan B, dan kita masukkan jumlah. Oke, ini kita coba tukeran. Nah, di sini kita inputkan nilai A-nya itu misalnya 4, kemudian nilai yang B-nya 3. Maka nanti hasilnya 4 ditambah 3 adalah 7. Seperti itu, teman-teman. Oke. Selanjutnya kita akan membahas yang kedua. Kita akan membuat contoh program yang kedua, yaitu program Python untuk menentukan bilangan prima atau tidak. Jadi pada program Python untuk menentukan bilangan prima atau tidak ini kita akan menggunakan pernyataan if else dan pernyataan or. Oke, langsung saja kita sebelum kita membuat contoh programnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan bilangan prima itu apa sih. Jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang lebih besar dari 1 yang tidak memiliki faktor pembagi lain kecuali 1 dan dirinya sendiri. Jadi contoh bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7 dan sebagainya gitu. Oke, di sini langsung saja kita buat contoh programnya. Misalkan di sini A sama dengan integer buka kurung input
Sini masukkan bilangan. Masukkan bilangan. Kemudian karena dilihat dari tadi penjelasannya bahwa bilangan prima itu harus lebih dari satu, maka if A lebih besar dari 1. Nah, kemudian for I, misalkan I in range 2, A. Kemudian if kekurung A dulu I sama dengan 0.2. Nah, kemudian baru kita print. Kita print A, tanda petik bukan bilangan prima. Nah, kemudian kita print lagi. I, petik kali terus koma A bagi I, koma, kemudian tanda petik sama dengan 1 sama dengan koma A. Nah, kemudian else kemudian print A, koma adalah bilangan prima. Nah, kemudian jika bilangannya kurang atau sama dengan 1, maka else ini kita buat dulu. Jika bilangan kurang dari 1, maka dia else print A, bukan bilangan prima. Oke, kita coba. Ini agak geser ke sini biar oke. Kita coba jalankan lagi. Nah, di sini misalnya kita masukkan bilangannya adalah 7. Apakah 7 adalah bilangan prima? Maka ya benar, 7 adalah bilangan prima. Nah, kita cobakan lagi, kita masukkan angka 8. Apakah 8 ini adalah bilangan prima? Maka 8 ini adalah bukan bilangan prima. Karena 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi 8 adalah bukan bilangan prima. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu kita akan membuat contoh program untuk menemukan faktor bilangan. Oke. Jadi pada programan untuk menentukan faktor bilangan ini kita akan menggunakan pernyataan if else, perulangan, menggunakan for dan fungsi. Oke. Yang pertama yang kita haruskan dalam membuat program itu, program untuk menentukan faktor bilangan ini kita harus mendefinisikan terlebih dahulu. Langsung saja, ini kita definisikan print faktor.
faktor. Di sini kita misalkan dengan A. Oke. Kemudian di sini kita buat fungsi menerima input bilangan. Fungsi menerima input bilangan dan mencetak faktornya. Oke. Kemudian kita print tanda petik faktor dari kemudian koma, kan tadi kita masukkan faktor dari A. Nah, kita masukkan A, kemudian tanda petik adalah. Nah, kemudian for, menggunakan perulangan for, misalkan I di dalam range, itu kita taruh 1, kemudian koma, A tambah 1. Kemudian if A modulus I sama dengan 0. Nah, kemudian kita print I. Nah, kemudian input bilangan yang akan dicari faktornya itu kita taruh di sini dengan num buka kurung, sama dengan integer buka kurung input tanda petik masukkan bilangan. Oke. Kemudian baru kita panggilan fungsinya dengan kita print faktor. Nah, kita masukkan num. Oke, sekarang kita coba untuk jalankan. Nah, misalnya di sini 6, kemudian bilangan keduanya 4. Nah, di sini FBB dari 6 dan 4 adalah 1. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan buat program untuk membuat kalkulator sederhana. Oke, jadi pada program Python kalkulator sederhana ini kita akan menggunakan fungsi. Oke, langsung saja. Hal yang pertama yang kita lakukan itu mendefinisikan fungsi. Di sini langsung saja kita definisikan misalnya add kurung, kita misalkan X dan Y. Kemudian kita akan buat pengurangan, fungsi yang pengurangan. Ini fungsi yang pertambahan. Oke. X tambah Y. Nah, kemudian kita buat fungsi yang pengurangan. Definisikan fungsi yang pengurangan lagi. Itu add, caranya sama. X, Y. Kemudian return lagi X kurang Y.
Kemudian kita buat lagi untuk yang perkalian X, Y, kemudian return X kali Y. Kemudian yang terakhir itu kita definisikan yang pembagian X, Y. Kemudian kita return lagi X bagi Y. Oke. Kemudian setelah itu kita akan mendefinisikan fungsi setelah kita mendefinisikan fungsi yang tambah, kita mendefinisikan tambah, kurang, kali, dan bagi ini. Selanjutnya kita membuat menu operasi. Di sini kita tulis menu operasi. Menu operasi. Oke, kita buat di sini print. Nah, kita print pilih operasi. Pilih operasi. Titik. Kemudian print buka kurung 1 itu untuk penjumlahan. Kemudian kita print tanda petik. Yang kedua itu untuk kurang. Kemudian yang ketiga itu untuk kali. Kemudian yang keempat itu untuk bagi. Nah, setelah kita buat menu operasinya, selanjutnya kita membuat inputan. Itu caranya itu dengan kita pilih sama dengan input buka kurung tanda petik, masukkan pilihan 1 atau 2, 3, dan 4, tutup kurung, titik 2, tanda petik. Nah, masukkan pilihan. Oke. Nah, kemudian kemudian num ini kan num 1 sama dengan integer input masukkan bilangan pertama input bukan input di sini teman-teman, integer ya, di sini integer. Oke, baru kita di sini input. Di sini kita masukkan bilangan kedua. Setelah itu baru if pilihan sama dengan tanda petik
tanda petik 1 pilihan yang pertama, maka nanti akan yang di print itu adalah num 1, koma, tanda petik tambah, koma, num 2, koma, tanda petik sama dengan, koma, add, buka kurung, num 1, koma, num 2. Nah, seperti ini. Selanjutnya, elif pilihan. Ketika yang dipilih itu nomor 2, maka yang di print num 1, koma, karena pilihan yang keduanya tadi itu kurang. Nah, kurang gini. Kemudian num 2, koma, selanjutnya sama dengan, koma, subtract. Nah, subtract, buka kurung, num 1, koma, num 2. Oke. Selanjutnya, jika bukan lagi, elif lagi pilihan. Untuk pilihan yang ketiga, ini tanda petik yang ketiga, maka yang di print pilihan buka kurung, num 1, koma, tanda petik kali, koma, num 2, koma, tanda petik sama dengan, koma, multiply, buka kurung, num 1, koma, num 2. Oke, kemudian elif lagi pilihan yang keempat. Nah, kemudian maka yang di print itu num 1, koma, bagi, koma, num 2, koma, sama dengan, koma, divide, koma, num 1, koma, num 2. Nah, kemudian jika tidak ada yang dipilih atau tidak ada yang dipilih atau else, kemudian print input salah. Oke, kita coba jalankan. Nah, di sini dapat dilihat jika kita pilih masukkan yang pertama. Nah, di sini kita masukkan bilangan 3, bilangan keduanya 5, maka dia akan otomatis pilih yang penjumlahan karena kita pilihan yang pertama, maka nanti dia akan penjumlahan. Jadi 3 tambah 5, 8. Nah, kita coba lagi, kita pilih yang lain lagi. Ini kita misalkan pilih 4, kemudian kita masukkan nilainya 3 dan 6. Nah, di sini maka dilihat karena kita masukkan pilihan yang keempat, maka dia nanti akan
bagi, pilihan bagi. Jadi 3 bagi 6 adalah 0,5 seperti itu. Kemudian kita coba lagi. Apabila kita pilih nomor 5, yang tidak ada yang di dalam pilihan operasinya ini, kita masukkan 5 dan 6, maka dia nanti yang terprint adalah inputnya salah, karena 5 ini tidak ada di dalam pilihan dari operasi ini. Oke. Selanjutnya, yang terakhir itu ada program Python menentukan permutasi dan kombinasi. Jadi kita melakukan permutasi menggunakan fungsi dari library Python. Oke. Langsung saja from, karena kita ambil dari library Python, di sini from intertools import permutasi. Oke. Selanjutnya kita mendapatkan semua permutasi dari 1, 2, dan 3. Oke, di sini kita buat dulu mendapatkan permutasi dari 1, 2, 3. Nah, oke, langsung saja dengan cara itu perm sama dengan permutasi buka kurung siku 1, 2, 3. Nah, kemudian langkah terakhir itu baru for i in range i perm, karena kita tadi perm. Nah, baru print i. Kita coba untuk jalankan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa proses bentukan permutasi dan kombinasi adalah seperti ini. Mungkin sekian video cara membuat program Python di IDE Pacam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.